Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, para Dibur Rahman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini kembali kita melaksanakan salat asar secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan istiqamah buat kita untuk selalu melaksanakan salat secara berjamaah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kita sudah menyinggung tentang hakikat di Mina dan Arafah, kali ini kita akan coba masuk memaknai mabit di Musdalifah. Jadi mabit di Musdalifah menurut pendapat mayoritas adalah hukumnya wajib haji, walaupun sebagian mazhab mengatakan bahwa mabit di Musdalifah hukumnya adalah sunnah. Kita rombongan jamaah khusus berbeda ketika mabit di Musdalifah dengan jamaah reguler. Kalau jamaah reguler itu biasanya ketika mabit di Musdalifah, karena sistem yang dipakai oleh pemerintah untuk mengangkut para jamaah tersebut adalah sistem taraddudi. Taraddudi itu bolak-balik. Sebagai contoh, misal dari Arafah rombongan atau kloter 1 misalnya, itu diantar sesudah maghrib dari Arafah ke Musdalifah. Lalu kemudian dia diturunkan di tempat di Musdalifah, dalam tempat yang tertutup, terkerangkeng. Lalu kemudian mobil yang mengangkut tadi ini balik lagi ke Arafah untuk mengambil misalnya kloter 2. Nah, begitu seterusnya sampai tengah malam habis dalam maktab tersebut. Nah, ketika dari Musdalifah, maka untuk Musdalifah Mina setelah lewat jam 00 mulai lagi pelan-pelan diangkut lagi kloter tadi. Biasanya diundi kloter itu mana yang duluan. Misal kalau tadi 1 yang duluan, nomor 2 yang duluan sekarang. Jadi nomor 2 lah yang diangkut ke Mina. Kemudian mobil yang mengangkut tadi sampai di Mina balik lagi mengambil kloter 1 dan kloter-kloter yang tersisa. Begitu seterusnya sampai kasus tahun lalu terjadi karena macet yang biasa. Akhirnya banyak yang sampai siang tidak terangkut. Itu kalau di jamaah reguler seperti itu. Kalau kita jamaah khusus, tidak ada sistem di kerangkeng seperti itu. Jadi kita keluar dari Arafah, lalu kita kemudian melaksanakan jamaah takdim terlebih dahulu untuk maghrib dan isya. Dan kalau sunnahnya kan harusnya jamaah takhir, tapi kita tidak memungkinkan karena kondisi. Jadi kita majukan, lalu kemudian kita menuju ke Musdalifah, mencari tempat untuk parkir bis di pinggir jalan. Nah, kita di bis aja, jadi kita tidur di bis dan tidak lagi kita biasanya mencari batu. Dulu itu kita turun mencari batu. Nah, tapi sering terkendala dan sering banyak yang tercecer di situ. Nah, alhamdulillah sekarang beberapa tahun terakhir pemerintah Arab Saudi melalui maktab itu sudah menyiapkan buat kita. Ketika kita mau meninggalkan Arafah sore hari, biasanya tim itu dipanggil, lalu kemudian dibawa berapa karung batu itu yang sudah ada dalam bungkusan, diletakkan di depan maktab dan diambil satu-satu orang jamaah.
Nah, jadi kita tidak lagi turun, hanya simbolik saja kita di situ. Lalu kemudian setelah mendekati lewat jam 00, bis kemudian bergerak pelan-pelan masuk ke zona Musdalifah untuk menuju Mina. Nah, pada saat di Musdalifah itu jangan lupa, karena kita di atas bis, Bapak Ibu, untuk selalu berniat. Ya, karena terutama Bapak Ibu, kalau tidak tahu kondisinya tidur, ya niatnya apa? Niatnya saya berniat mabit di Musdalifah karena Allah. Cukup itu dalam hati. Ya. Jadi kita dalam bis sambil berniat itu. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke Mina. Jam berapa kita sampai di Mina? Melihat sikon, melihat kondisi. Kalau cepat kita sampai, mudah-mudahan kayak tahun lalu, jam 1 kita sudah sampai, kita segera langsung melontar Jamrah Aqabah, lalu kemudian pulang, bercukur. Setelah selesai, masuk pelaksanaan salat subuh tahallul awal. Alhamdulillah. Itu urutannya. Besok akan dimantapkan lagi dalam proses pelaksanaan manasik kita besok, manasik pemantapan. Nah, yang ingin saya coba angkat tentang hakikat-hakikat daripada mabit di Musdalifah. Bahwa sesungguhnya mabit di Musdalifah itu artinya kita rehat untuk persiapan. Ada sebuah kisah, mungkin sering dan pernah kita dengar. Ada seorang ulama yang kasyaf. Ulama kasyaf ini kegiatannya setiap malam dia orang pertama yang selalu datang di salah satu masjid dekat dengan rumahnya. Bahkan dia yang terkadang buka pintu, menyalakan lampu, lalu kemudian sepanjang malam, mulai jam 2-an atau setengah 3, beliau menghidupkan malamnya dengan salat, mengaji, berzikir. Beliau kembali ke rumahnya setelah prosesi pelaksanaan salat duha setiap malam begitu. Suatu hari, suatu malam, ketika dia mau masuk ke dalam masjid, kaget beliau karena tiba-tiba dilihatnya masjid lampunya sudah menyala. Dari luar diintip, ternyata dalam masjid sudah ada 2 orang di dalam. Satu lagi sholat dan satu tertidur ngorok. Di tengah keheranannya, dia mau membuka pintu masjid. Ketika dia membuka pintu masjid, tiba-tiba dia melihat ke sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanannya ada iblis yang sedang duduk santai. Iblisnya lagi santai. Nah, karena beliau seorang kasab, jadi bisa melihat. Orang kasab itu bisa melihat, bahkan komunikasi. Bertanyalah dia, "Iblis, tumben Anda santai di sini. Padahal dalam masjid ada 2 manusia, satu lagi salat, satu lagi tertidur." Kata iblis, "Jangan berisik." Kembali dia bertanya, "Apa maksudmu jangan berisik?" Akhirnya iblis tadi yang tadinya duduk bangkit lalu mendekat, "Jangan berisik." Ya. "Kenapa saya tidak boleh berisik?" Kata ulama tersebut. Kata iblis, "Kamu kalau berisik, nanti yang tidur itu terjaga, bahaya buat saya. Terus yang lagi salat kenapa tidak kamu ganggu?" Biasanya iblis itu paling tidak mau, tidak suka melihat ada orang yang lagi beribadah. Pasti dia sibuk menggodanya. "Kenapa Anda tidak goda itu?" Kata iblis, "Begini, sini mendekat, saya akan cerita." Kata iblis, "Saya tidak perlu sibuk menggoda yang lagi sholat itu." Kenapa? Karena yang lagi sholat itu tidak punya ilmu, tidak punya fikih dalam beribadah, hanya sekedar salat saja. Jadi toh kering nilai pahalanya. Sementara yang lagi tidur itu, dia adalah seorang yang alim, yang faqih, yang tahu ilmunya, yang tahu fikihnya. Nah, kalau itu yang bangun dan sholat, celakalah buat saya. Maka saya bilang, mohon Anda jangan ribut supaya yang lagi tidur itu tidak terbangun dan terjaga.
Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran apa yang bisa kita petik dari dialog ulama yang kasab ini dengan iblis? Hubungannya dengan Musdalifah, bahwa Musdalifah ini adalah tempat persiapan kita. Itulah sebabnya kenapa di Musdalifah harusnya di situ baru ngambil batu. Kita ngambil batu, persiapan apa? Untuk persiapan ke Mina, melontar jamrah, melontar setan. Ya. Jadi kita harus punya ilmu, tahu untuk apa kita berada di Musdalifah, supaya tidak hanya sekedar mabit, tidak hanya sekedar lewat, tidak hanya sekedar tidur, tapi paham esensinya, sehingga kita semakin ada persiapan untuk bersiap. Itulah hakikatnya Musdalifah, memerangi musuh utama kita. Siapa musuh utama kita? Setan. Di Jamrah Aqabah itu yang pertama itu adalah setan. Lagi-lagi, kenapa Jamrah Aqabah 7 yang paling terjauh dilempar? Karena itu adalah proses tatkala iblis mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari pertama ketika iblis sudah memutuskan akan menyembelih putranya, maka iblis pun datang menggoda bahwa mimpimu wahai Ibrahim itu bukanlah wahyu dari Allah, itu adalah mimpi bohong. Tapi Ibrahim melemparnya sebanyak 7 kali. Jadi kemudian menjadi ritual dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji. Makanya melontar jamrah itu, Jamrah Aqabah itu termasuk di antara wajib haji. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita dalam beribadah. Kita tidak sekedar ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan membuat setan itu, membuat iblis itu senyum, santai dan ketawa-ketawa. Tapi kalau kita beribadah disertai dengan ilmu, sedikit pengetahuan tentang itu, memahami maknanya, hakikatnya, maka insya Allah membuat setan, iblis tidak bisa tenang, tidak bisa santai. Dan kalau sudah demikian, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti malam kita akan dalami apa sesungguhnya setan dan siapa sesungguhnya setan itu, dan bagaimana untuk membentengi diri kita supaya kita tidak terganggu dan digoda oleh setan yang terlaknat dan terkutuk itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yuqaddim wazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-jannata wa qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizul jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.